Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rizky Salim. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai keutamaan surah Al-Ikhlas. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap surah dalam Al-Quran memiliki keutamaan-keutamaan yang berbeda. Salah satunya surah yang memiliki keutamaan ini adalah surah Al-Ikhlas, di mana tujuan utama surah ini adalah untuk memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan dan sekaligus menjawab semua pertanyaan orang-orang kafir tentang Tuhan yang Rasulullah sembah. Lalu apa keutamaan membaca surah Al-Ikhlas? Dalam satu kisah dijelaskan, pada suatu hari Rasulullah SAW tengah duduk di pinggiran kota Madinah. Tiba-tiba lewatlah sebuah iring-iringan yang membawa jenazah seorang laki-laki. Rasulullah SAW lantas bertanya, apakah mayat laki-laki itu meninggalkan utang? Kemudian para sahabat menjawab, benar, laki-laki ini meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Kemudian Rasulullah menjawab, sholatkanlah laki-laki itu oleh kalian, karena aku tidak mau mensolati orang yang memiliki hutang lalu meninggal dan belum melunasinya. Lama kemudian turunlah malaikat Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah titip salam kepadamu dan berpesan, aku telah mengutus Jibril dan dalam rupa manusia dan melunasi utang laki-laki itu. Maka bangkitlah engkau dan sholatkanlah jenazah itu, sebab ia telah diampuni Allah, dan dia juga menyampaikan siapa saja yang mensolati jenazah tersebut, maka dia juga turut diampuni dosanya. Penasaran dengan alasan tersebut, Rasulullah SAW pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai saudaraku Jibril, dari manakah kemuliaan laki-laki yang meninggal itu? Kemudian malaikat menjelaskan, berkat membaca surah Al-Ikhlas setiap hari sebanyak 100 kali, pasalnya di dalam surat itu terdapat penjelasan sifat-sifat Allah dan pujian kepadanya. Dan siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas ini 1 kali seumur hidupnya, maka dia tidak akan keluar dari dunia ini kecuali telah melihat tempatnya di surga. Khususnya siapa saja yang membaca surat ini dalam sholat 5 waktu sebanyak beberapa kali, maka pada hari kiamat akan diberi syafaat, bahkan diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kerabatnya yang telah ditetapkan masuk neraka. Dari satu kisah ini dapat kita petik beberapa pelajaran berharga. Di antaranya adalah betapa mulianya dan istimewanya surah Al-Ikhlas ini, sehingga orang yang rutin membacanya 100 kali setiap hari diampuni dosanya. Siapa saja yang membacanya walau 1 kali dalam hidupnya, maka dia tidak meninggal sampai diperlihatkan kepada tempatnya di surga kelak. Siapa saja yang membacanya dalam sholat 5 waktu, maka dia akan diberikan syafaat dan juga diberi kesempatan untuk mensyafaati kerabatnya yang telah ditetapkan masuk neraka. Kisah ini juga menunjukkan bahwa saking agung dan istimewanya surah ini, orang berutang yang rutin membaca surah Al-Ikhlas akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara faktor keagungannya adalah karena di dalam surah ini terdapat penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan pujian kepadanya. Pada saat yang sama, tentu Allah juga akan ridho kepada orang yang membaca surah tersebut. Meskipun demikian, surah Al-Ikhlas ini bukanlah pelunas hutang. Hutang harta tetaplah wajib dibayar, karena itu merupakan hak adami yang semestinya diselesaikan di dunia. Gambaran tentang betapa beratnya orang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang tampak dari sikap Rasulullah SAW yang tidak berkenan mensolatinya. Siapa saja yang tengah dililit hutang tetaplah berusaha untuk membayarnya dan berikhtiar untuk membaca surah ini dengan harapan Allah akan membukakan jalan dan kemudahan untuk melunasinya atau membebaskannya di akhirat. Di sisi lain, dengan membaca dan memahami surah ini, maka akidah seorang muslim akan semakin kuat, karena surah ini merupakan puncak ketauhidan yang menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan,
itu murni dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again.